Mari dimulai. Ada pertanyaan dari brosur? Ada beberapa pertanyaan dari brosur di halaman pertama, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang ditanyakan tentang orang-orang sebelum kamu, ini apakah orang-orang yang terdahulu ini juga berpuasa, dan siapa yang dimaksud dengan orang yang terdahulu atau sebelum kamu? Apakah orang Yahudi dan Nasrani, Ustaz? Jadi ya, puasa itu diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ya, sebelum Nabi Muhammad diutus, Allah telah mengutus banyak rasul, nabi. Antara lain membawa syariat juga kewajiban berpuasa. Hanya puasanya tidak seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Ya, oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua di bulan Ramadan. Jadi dari ayat itu menunjukkan bahwa kewajiban puasa itu tidak hanya umatnya Nabi Muhammad, umat-umat sebelum pun sudah diwajibkan berpuasa. Hanya puasanya seperti apa tidak dijelaskan di situ. Apalagi? Kemudian brosur halaman 2 tentang pengertian asyam atau puasa. Di situ dijelaskan di dalam tafsir Al-Manar dan juga disebutkan dalam Subulus Salam. Jadi Al-Manar dan Subulus Salam itu siapa dan apa dan siapa pengarangnya, Ustaz? Al-Manar itu Muhammad Abduh. Ya. Ya, mau apa tahu? Tanya pengarang juga. Hah? Perlunya apa? Coba kamu baca aja yang kamu tanyakan, yang berkenaan dengan ini. Yang kamu tanyakan tadi, hadis nomor berapa? Divisi puasa tak? Oke, tentang pengertian asyam atau puasa. Ya. Asyam atau puasa. Ya, puasa itu menahan diri. Coba dibaca itu. Ya, biar jelas. Pengertian asyam atau puasa. Asyam atau as-shaum menurut lughah atau bahasa artinya menahan diri dari melakukan sesuatu. Seperti firman Allah kepada Maryam, fa imma tarayinna minal basyari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani shauman falam ukallimal yauma insiyya. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar akan berpuasa karena Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seseorang manusia pun pada hari ini. Nah, ini puasanya. Puasa di sini artinya menahan diri tidak berbicara. Ya, wong Jawa ngandake poso bisu gitu dah. Nah, artinya tidak berbicara. Jadi menahan diri tidak berpuasa, tidak berbicara, ya, dengan seseorang manusia pun pada hari ini, maksudnya hari itu dia berpuasa tidak berbicara. Dari pengertian bahasa, ya. Jadi puasa itu menahan diri. Nah, puasa yang tidak bicara ya puasanya puasa tidak bicara itu, makan biasa, minum biasa, hanya tidak berbicara. Apalagi? Terus? Menurut syara ialah al-imsaku anil akli wa syurbi wa ghasayanin nisa'i minal fajri ilal maghribi ihtisaban lillahi wa i'dadan lin nafsi wa tahyiyatan laha li taqwallahi bil muraqabati lahu wa tarbiyatil iradah.
menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh mulai fajar hingga maghrib karena mengharap ridha Allah dan menyiapkan diri untuk bertakwa kepadanya dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah dan mendidik kehendak. Tafsir Al-Manar juz 2 halaman 143. Ya. Sudah. Jadi puasa kalau menurut istilah bahasa artinya menahan diri. Tapi kalau menurut pengertian syara agama, ya, di situ diterangkan menahan diri dari makan, minum, bersetubuh mulai fajar hingga maghrib karena mengharap ridha Allah dan menyiapkan diri untuk bertakwa kepadanya dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah dan mendidik kehendak. Ini tafsir Al-Manar ini bukan menurut pengarangnya saja begitu, tapi didasari dari pengertian-pengertian puasa berdasarkan hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran tidak boleh kan makan mulai terbenamnya matahari sampai fajar subuh, ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ya, di dalam ayat Al-Quran diterangkan ukhila lakum lailatas syiyam minan nisa dan seterusnya. Jadi sampai menjelang subuh. Nah, baru setelah menjelang subuh itulah tidak boleh. Yang dihalalkan itu pada waktu malam. Kalau sudah subuh tidak halal, berarti tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bersetubuh. Ini berdasarkan hadis-hadis Nabi. Ya, dari yang diterangkan dalam tafsir Al-Manar ini diambil pengertian dari hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran. Oh, berarti dapat disimpulkan pengertian puasa itu seperti ini. Ini penjelasannya kan di situ. Puasa itu apa? Di situ menurut syara, ya, dalam hadisnya Nabi dijelaskan tidak boleh makan di siang hari, minum di siang hari. Ditambah lagi, maka di sini kan di dalam tafsir ini diterangkan untuk bertakwa kepadanya, kepada Allah. Nah, ini dalam Al-Quran. Memang Allah memerintahkan umat Islam berpuasa. Tujuannya itu apa? La'alakum tatakun. Kutiba alaikumusyyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'alakum tatakun. Jadi tujuan berpuasa itu bertakwa. Bertakwa kepada Allah. Nah, dengan menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh. Kemudian tidak hanya itu, menahan diri dari bicara-bicara yang kotor. Sebab kalau kamu berpuasa tetapi bicara-bicara kotor, bicara dusta, Nabi mengatakan Allah tidak butuh laparmu dan hausmu. Berarti dengan demikian berarti harus juga menahan diri tidak bicara kotor, tidak bicara dusta. Ya, karena memang mengharap ridhonya Allah. Sedang bicara kotor, bicara dusta itu dilarang. Allah sendiri, Rasulullah mengatakan kalau orang mukmin itu kalau bicara yang baik, kalau tidak bicara yang baik, lebih baik apa? Diam. Nah itu tuh. Maka dari itu disaripati pengertian dari hadis-hadis ayat-ayat Quran, disimpulkan berarti puasa itu seperti ini. Nah, apalagi